itu dia berbagai macam unggas yang enak untuk dimakan. Oh, sebenarnya sih berbagai macam enak itu karena berbagai daerah pun ada cara masaknya tersendiri ya. Ngomong-ngomong soal unggas, ada bebek tadi, ada apa lagi tadi tuh? Angsa, kalkun. Kalkun. Udah pernah makan angsa? Angsa belum sih, dokter udah? Enggak sih, kasihan soalnya aku dengar cerita itik buruk rupa menjadi angsa kan. Aduh, Kasihan jadi perjuangannya kasihan ya gitu dimakan maksudnya. ya. Jadi saya mau makan juga kasihan gitu. Aduh, dokter, kalau ini enak nih untuk dimakan ayam kampung dan ayam Oh broiler. ya, kembali lagi. ya Dokter kan? Sam, Ya, ini. Kembali lagi, perbedaannya apa sih? Dan tadi ada fakta mitos yang masih gantung ya, belum dijawab. Iya, apa tuh? Katanya konsumsi ayam broiler ini dapat beresiko meningkatkan kolesterol dibandingkan ayam kampung. Bagaimana dokter? Fakta mitos? Fakta kalau dimakannya dengan kulitnya. Kulitnya ya. Nah, Anda lihat deh, di bawah kulit itu lemaknya banyak. Ya. Nah, itu yang bisa menyebabkan kolesterol Anda akan semakin naik. Oke. Jadi kulitnya bermasalah sebenarnya. Iya. Justru itu yang enak ya, dok. Kalau kulitnya udah perawatan gimana dok? Nggak bisa ya, sama aja ya. Oke, baik. Nah mungkin gini nih, ini kalau mau nawar lagi, contoh oke kulitnya yang bikin banyak lemak atau kolesterol, tapi kalau misalkan nggak digoreng tapi direbus lebih berkurang nggak tuh dosanya gitu? Enggak, yang penting kulitnya dilepas. Jadi Oh. Anda makan ayam, ayamnya yang telanjang. Iya. Benar-benar nggak ada kulit. Nah, direbus itu akan lebih bagus. Kenapa? Sisa-sisa lemaknya yang sedikit juga akan melumer, terbuang. Satu. Kedua, kita tidak menambahkan minyak. Nah, itu yang menguntungkan kalau kita mau merebus, mengkukus, kemudian dibakar. Iya. Nah, digrill, dipanggang, jangan digoreng. Nah, udah pokoknya jangan digoreng, goreng-goreng terus ya. kulitnya disisihkan aja kalau Ya. gitu ya. Oke. Dagingnya aja ya. Mm. Fakta mitos berikutnya dokter Vito nih, ayam broiler kan bisa suka besar-besar tuh ya. Oh iya benar. Nah tuh. ibu-ibu suka khawatir nih katanya ayam broiler itu disuntik hormon. Dokter, ini fakta atau mitos dok? Nah, ini sudah berkembang lama sekali soal suntikan hormon. Sebenarnya ayam broiler itu kan dia biasanya peternak besar. Dia takut rugi supaya jangan kena penyakit disuntik, bisa vaksin atau antibiotik. Apakah yang disuntik hormon? Sebenarnya enggak juga. Kenapa? Logika saja. Ayam broiler itu harganya mahal mana dengan ayam kampung? Kampung. Kampung. Iya. Obat suntik yang namanya hormon termasuk obat yang mahal. Jadi nggak mungkin peternak invest obat hormon untuk membesarkan si ayam kampung, ayam broiler. Tidak. Dan sekarang di zaman sekarang nih, BPOM benar-benar mengawasi. Kalau ada yang bermain-main dengan pakai hormon, itu langsung tidak boleh kena dia. Artinya mitos yang mengatakan ayam broiler itu disuntik hormon supaya cepat besar. Besarnya kenapa? Karena dia itu genetiknya memang udah dari sananya akan besar. Seperti kita aja, kita orang Asia, paling tinggi kita sekian. Ya. Sementara kalau orang Eropa, Amerika besar-besar kan, sama genetiknya ayam broiler juga dia besarnya mah. Jadi emang ini sebenarnya beda jenis sebenarnya ya gitu ya? Ya, Oh gitu. Jadi bukan karena dia tinggal di kota jadi gede. Jadi gede ya, Ya, bukan iya, ya. ayam Emang kampung sudah kecil diciptakan gitu. untuk Enggak. daging ya dokter. Iya. ya. Oke, baik. dan Baik, Kak. di peternak ayam broiler itu ngasih makanannya kan teratur. Sementara kalau ayam kampung dilepas, cari makan sendiri, matok-matok sendiri. Iya. Kalau ayam broiler dikasih tiap berapa jam dikasih bahan makanan, Iya, baik. makanan bagus, akhirnya cepat besar. Berarti mitos ya kalau misalkan ayam broiler itu dikasih hormon berarti Ya. ya. Ya, Dan kalau misalkan kita kita nggak percaya akan pengawasan, inti tadi dari logika aja kan hormon itu mahal ya. Jadi nggak Yes. mungkin dong ya kalau gitu ya. Oke. Sekarang kalau misalnya gini, ada nih orang-orang yang biasa kalau dia bilang saya mau diet nih, jadi nggak makan nasi, jadi makan ayam terus tiap hari, ayam aja terus udah gitu. Itu sebenarnya gimana tuh? Itu nggak boleh. Tetap kita ada karbohidrat. Kenapa harus karbohidrat? Karena sumber energi otak itu karbohidrat. Jadi Anda jangan kaget kalau Anda makan ayam aja nggak ada karbohidratnya. Jangan kaget kalau lagi kerja lemot, telat mikirnya. Iya, karena sumber energi buat otaknya sedikit sekali. Iya. Jadi mau makan ayam aja, jangan saran saya. Iya. Walaupun Anda sedang diet itu kan bukan berarti kita hanya makan sumber protein saja dan lemak. Ya. Tidak.
Diet itu tetap seimbang. Ada karbohidrat tapi jenisnya dipilih. Karbohidratnya yang bagaimana? Yang tinggi serat. Ada protein dan ada lemak. Tapi lemaknya dipilih. Lemak yang apa? Lemak yang sehat. Ya. Sementara di kulit ayam, lemaknya lemak jenuh, lemak yang tidak baik bagi kesehatan. Baik. Nah. Jadi maksudnya pemirsa juga nggak usah khawatir nih ayam yang mana dan harus pintar memilih juga ya, kulitnya jangan gitu ya. Ya. Dan mengolahnya. Mengolahnya jadi digoreng ya, tadi kata Dokter Sam ya. Ya sebenarnya ada banyak pilihan lain ya, dipanggang, dipepes juga itu enak sebenarnya. Sama. Iya. Jangan yang sekarang banyak pakai ayam boiler, kulitnya nggak dibuang, digoreng, minyaknya banyak, sebelum digoreng dibalurin, pakai apa? Tepung. Tepung supaya nempel, dicampurin sama telur, kuning telur. Baru digoreng, kalorinya jadi berlipat ganda. Oh, ini ada juga ya, selain karena kayak gitu kita lihat ayam udah digoreng pas mau dimakan, dipakein tisu dulu semua gitu maksudnya. Itu untuk mengurangi rasa bersalah kayaknya ya sebenarnya. Untuk mengurangi rasa bersalah. Benar, dia ingin bilang ke tubuhnya, ini bahaya tapi gue pengen makan, saya pengen makan ya. Pakai tisu segala macam, ya percuma juga. Minyaknya bisa meresap ke dalam. Betul. Tapi dokter untuk makanan yang kayak dibalut tepung, ayam crispy gitu ya. Kalau misalkan lagi pengen banget nih dok, rekomendasi yang boleh lah gitu dok, berapa kali? Gini, saya selalu bilang sama pasien-pasien saya juga, Anda yang penting bentuk habitnya, kebiasaan. Kalau kebiasaan Anda sudah terbentuk, seminggu sekali, seminggu 2 kali mau cheating day, makan yang crispy silakan. Tapi pada saat habit Anda sudah terbentuk, Anda makan yang crispy, di mulut nggak enak. Waktu di mulut nggak enak, stop. Ya. Biasanya orang kalau tadi mindset udah terbentuk, orang juga udah males tuh sebenarnya ya, makan yang crispy-crispy dan juga banyak minyaknya gitu ya sebenarnya ya. Benar. Dokter selanjutnya nih, kalau misalkan untuk tipsnya nih untuk masyarakat nih, bagaimana cara memilih ayam nih, mending yang mana, tuh cara mengolahnya bagaimana gitu, ayam. Dua-duanya boleh, tetapi Anda harus tahu, kulit jangan dimakan. Kenapa? Di kulit baik ayam kampung, ayam negeri, ayam boiler itu tinggi lemak. Kulit jangan dimakan. Kemudian yang perlu lagi apa? Pengolahannya yang tadi Dokter Vito bilang. Kenapa sih nggak dibakar, dipepes, dikukus, direbus, dibuat sup, gitu. Jangan kebanyakan kita digoreng, dicampur tepung pula. Tepung kan karbohidrat sederhana. Itu dicampur lagi pakai kuning telur, makin jadi. Iya betul. Kalau diopor gimana dokter tuh? Itu kan nggak digoreng sih. Diopor boleh, tapi jangan pakai santan bikinnya. Pakai apa? Sekarang banyak berbagai santan yang sehat dari serat, atau kalau mau model ibu-ibu zaman dulu kemiri ditumbuk. Iya, rasanya sama dengan santan tapi sehat. Nih ntar lagi kayaknya bakal banyak nih opor ayam yang lebih sehat ya dengan cara tadi pakai kemiri ditumbuk ataupun pakai pengganti santan ya. Betul. Dan kalau gitu mungkin ada punya ide ya, kalau kulit ayam nggak dimakan dibikin tas aja kali. Beda lagi dong ya, itu beda lagi. Ya dokter, terima kasih dokter. Nah, kita mau bahas yang lain lagi nih dokter nih. Tadi kita ngebahas mengenai kulit juga nih. Tadi kan kulit ayam jadi tas ya. Sekarang apa nih? Sekarang bagaimana cara merawat kulit wajah di masa pandemi ini ya? Karena biasanya kan kalau lagi pandemi tutup masker kadang jerawatan, kadang makin kering juga kan. Iya benar. Kita akan membahasnya sesaat lagi pemirsa, jadi kemana-mana, tetap di Hidup Sehat.